Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rama selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami terkait untuk mempresentasikan pemanfaatan biogas dari sisa makanan sebagai langkah pengurangan food waste dan food loss. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Selvia dengan NIM 2303670. Saya Rania Desita dengan NIM 2306331. Saya Laila Agustin dengan NIM 2301960. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa sih yang menjadi permasalahan dunia saat ini? Salah satunya adalah sisa makanan. Sisa makanan yang dibuang seringkali menjadi masalah lingkungan yang perlu diperhatikan. Namun, ternyata sisa makanan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi suatu inovasi yang terbarukan dan berkelanjutan. Di sini ada dua bagian. Yang pertama ada kategori food loss, yaitu sisa makanan yang sudah tidak bisa dikonsumsi atau bisa dibilang busuk. Yang kedua ada food waste. Sisa makanan ini adalah sisa makanan yang dibuang padahal masih bisa dikonsumsi. Selanjutnya, di sini ada data menurut Organisasi Pangan dan Pertanian, sekitar sepertiga dari produksi makanan di dunia, 1,3 miliar ton terbuang setiap tahunnya. Selain itu, menurut laporan dari United Nations Environment Program bertajuk pada Food Waste Index 2021, Indonesia menjadi negara dengan produksi sampah makanan terbanyak di Asia Tenggara. Total sampah makanan yang diproduksi di Indonesia setiap tahunnya mencapai 20,93 juta ton. Dan bagaimana sih cara mengatasinya? Di sini kami mengambil cara mengantisipasinya dengan cara pembuatan biogas yang berbahan dasar dari food waste dan food loss. Biogas merupakan sumber energi yang dihasilkan dari proses anaerobik dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme. Biogas merupakan sumber energi alternatif sehingga bisa bersifat terbarukan. Bertajuk dari Haryanto et al. Tahun 2019. Selanjutnya, melalui proses degradasi, yaitu material organik yang dimasukkan ke dalam media tertutup dengan menggunakan alat sederhana dengan cara memasukkan material ke tempat penyimpanan selama beberapa hari untuk mempercepat proses penguraian yang dibantu oleh mikroorganisme anaerobik. Lalu di sini saya akan Adapun menjelaskan tujuan pemaparan materi dari rekan saya tadi. Lalu selanjutnya ada tujuan pemanfaatan biogas dari sisa makanan ini untuk mengurangi food waste dan food loss. Penelitian ini akan menganalisis seberapa berpotensinya hasil gas yang dihasilkan untuk respon terhadap api, serta potensinya untuk ekonomi. Harapannya, penelitian ini dapat mengurangi sampah organik, emisi gas rumah kaca, dan memberikan manfaat ekonomi, serta mendukung keberlanjutan pangan dan energi secara global. Nah, untuk melakukan eksperimen ini, pembuatan wadah botol dikerjakan melalui prosedur dengan beberapa alat yang digunakan. Dalam penelitian ini diantaranya ada gunting, ada cutter, ada set infus yang terdiri dari jarum infus, dan roller clamp. Selanjutnya, yaitu ada botol mineral atau botol plastik bekas 1,5 liter, lalu ada balon udara, ada selang penyambung, dan yang terakhir ada lem tembak. Penggunaan balon pada penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan pada produksi biogas yang dihasilkan selama proses penguraian. Botol mineral 1,5 liter digunakan sebagai reaktor atau alat sederhana untuk
proses degradasi. Proses degradasi sendiri yaitu proses penguraian yang dibantu oleh mikroorganisme anaerobik dalam wadah botol yang kedap udara atau tertutup. Lalu, selang penyambung berfungsi untuk menyambungkan botol menggunakan lem tembak ke dalam selang infus, serta menggunakan Rollos clamp yang dimana fungsinya untuk mengalirkan gas tersebut yang dihasilkan yang nantinya akan mengatur keluar masuknya gas pada saat proses percobaan nyala api. Setelah itu dimasukkan dua variabel yang sudah dipotong kecil-kecil, dimasukkan ke dalam dua wadah berbeda yang kedap udara. Dengan melihat perubahan pada balon yang dipasangkan pada tutup botol, jika balon tersebut terisi dan membesar, maka terbukti jika setelah melalui proses degradasi dapat diproduksi CH4 atau gas metana dan CO2 atau karbon dioksida di dalamnya. Proses penyimpanan dilakukan di tempat lembab agar mempercepat proses penguraian. Proses ini dilakukan selama 4 hari. Hal ini dilakukan karena pada penelitian ini alat yang digunakan merupakan alat-alat yang sederhana. Nah, di sini pula ada bahan-bahannya. Yang pertama ada food loss atau sayur-sayuran yang sudah tidak layak dipakai seperti yang dilihat pada gambar. Lalu ada food waste, yaitu sisa bahan makanan yang masih layak untuk dikonsumsi. Atau seperti kita pada saat memakan makanan, tetapi kita kenyang dan ada sisa-sisa hasil makanan itu yang disebut dengan food waste. Nah, hasil dari eksperimen ini, dari proses degradasi dari biogas selama 4 hari percobaan dihasilkan balon yang semakin lama semakin mengempis. Namun, pada saat menekan pada wadah botol tersebut sangat keras untuk food loss. Tetapi pada sampel food waste pada saat ditekan masih tampak biasa atau lunak. Hal ini terbukti pada saat percobaan menggunakan uji nyala api pada kedua sampel tersebut berhasil menghasilkan api. Pada sampel food loss dihasilkan api yang lumayan besar dibandingkan dengan food waste dengan warna api merah oranye yang sedikit berwarna biru. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kemudian ada pembahasan. Pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa percobaan yang dilakukan kurang sesuai dengan apa yang diharapkan di awal. Tetapi pada bagian uji nyala api berhasil tetap menyala. Dari hasil tersebut diketahui bahwa dari kedua sampel tersebut lebih berpengaruh kepada food loss. Hal ini disebabkan food loss sudah mulai mengalami proses penguraian terlebih dahulu dibandingkan food waste. Selanjutnya, uji nyala api. Pada proses uji nyala api yang dihasilkan pola berwarna merah lebih dominan dari warna biru terhadap kedua sampel. Hal ini menunjukkan gas metana yang dihasilkan kurang terhadap konsentrasinya. Karena jika api berwarna biru, maka gas yang dihasilkan dari biogas sudah melampaui optimal dibandingkan warna api yang dominan berwarna merah. Hal ini menandakan gas metana perlu untuk mencakupi sehingga dibilang dominan, ditunjukkan oleh CO2 dengan kandungan sekitar 44% dan metana serta kotoran lainnya sekitar 56%, dikutip oleh Yosef et al. 2022. Selanjutnya, hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, namun terdapat penurunan produksi biogas seiring waktu. Mungkin disebabkan oleh kebocoran pada reaktor wadah botol. Selain faktor yang telah disebutkan di awal, ada pula beberapa faktor yang menjadi proses tersebut tidak berjalan dengan optimal dan dapat memungkinkan penyebab kekurangan gas, yaitu dikarenakan faktor suhu lingkungan. Pada saat proses degradasi, suhu yang terjadi kurang optimal karena terjadi perubahan suhu yang ekstrim. Faktor yang mempengaruhinya adalah perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi. Suhu pada proses degradasi food loss terdapat pada rentan suhu 27 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Pada masa suhu food waste terdapat pada rentan suhu 21
derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Hal tersebut berpengaruh terhadap proses pembentukan biogas yang dihasilkan kurang optimal. Suhu lingkungan dapat mempengaruhi aktivitas mikroorganisme pada saat proses pembentukan biogas. Suhu optimal untuk pembentukan biogas terdapat pada rentan 28 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius yang dikutip oleh studi et al. 2024. Selain suhu, ada pula kelembaban yang berlebihan pada tempat saat melakukan proses degradasi. Mungkin aktivitas mikroorganisme tersebut menjadi terganggu dan tidak seimbang. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan biogas dengan menggunakan alat sederhana mampu menghasilkan nyala api dengan konsentrasi yang berbeda dari dua variabel tersebut yang digunakan dan lebih diperhatikan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi, serta ketelitian dalam eksperimen kali ini. Terlepas dari itu, gas-gas yang dihasilkan berpotensi menjadi energi terbarukan. Hal ini menunjukkan bahwa produksi biogas dari bahan organik, food waste dan food loss melalui proses penguraian anaerobik dapat menghasilkan biogas yang efisiensi yang cukup baik dan dapat lebih dikembangkan di masa yang akan datang. Dengan dilakukannya penerapan ini, sampah sisa makanan seperti food loss dan food waste ini bisa dikelola dengan baik. Salah satunya seperti mengurangi gas emisi rumah kaca dengan mengubah limbah sampah organik menjadi sumber energi yang berguna untuk masyarakat. Potensi aplikasi biogas dalam skala luas dapat memperlihatkan bahwa teknologi ini dapat menjadi solusi yang ramah lingkungan, serta dapat mempengaruhi kebutuhan energi berkelanjutan di masa depan. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menganalisis biogas yang dihasilkan dengan menggunakan alat yang lebih canggih untuk mendukung penelitian selanjutnya, serta perlu diperhatikan tentang penyimpanan saat proses degradasi agar produksi biogas yang dihasilkan lebih maksimal. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.